Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat ini semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang melimpah dan selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang, tentunya umur yang barokah, dan semoga kita semua masih tetap diberikan keselamatan dalam kita menjalankan aktivitas yaitu bertani. Oke, baik sahabat tani semua dimanapun Anda berada, kemarin ada sahabat tani ya yang bertanya di kolom komentar, yaitu tentang masalah cover crop ya, cover crop atau tanaman penutup. Kemudian ada lagi pertanyaannya, yaitu kapan waktu kita menanam cover crop atau menumbuhkan cover crop, kemudian butuh waktu berapa lama, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Dan ada lagi yang berkomentar, nanti kalau kita lama-lama untuk menumbuhkan cover cropnya, nanti kapan waktu kita untuk bertanam lagi. Jadinya kalau lama-lama nunggunya nanti kan bisa rugi. Oke, kali ini saya akan mencoba menjawabnya ya sahabat tani. Jadi yang namanya cover crop itu adalah suatu tanaman ataupun tumbuhan yang sengaja kita tanam ataupun kita biarkan lahannya untuk ditumbuhi gulma ataupun rumput-rumput yang fungsinya untuk menutupi lahan kita. Jadi kalau misalkan di tebing-tebing ataupun di lereng yang di situ dilalui jalan raya, itu biasanya kan ditanami dengan sengaja ditanami tanaman sebagai cover crop untuk mengurangi erosi ataupun pengikisan tanah supaya mencegah terjadinya longsor seperti itu. Tetapi kali ini yang akan saya bahas adalah cover crop yang dilakukan untuk pertanian sahabat tani. Oke, jadi yang namanya cover crop di dalam pertanian itu tentunya sangat diperlukan sekali ya, yaitu kita menumbuhkan tanaman untuk menutupi lahan kita, ataupun sengaja kita tanami tanaman sebagai lahan cover crop, sebagai tanaman cover crop untuk menutupi lahan kita. Kemudian apa tujuan kita melakukan cover crop? Yaitu yang pertama, kita itu harus setelah kita tanami lahan kita itu biasanya kan unsur hara itu biasanya ataupun kesuburan di dalam tanah itu biasanya berkurang ya sahabat tani. Bisa diakibatkan karena kita terlalu sering menggunakan bahan kimia ataupun yang lainnya. Oleh sebab itu makanya untuk lahan yang setelah kita tanami, tentunya bagi petani itu sangat wajib sekali ya melakukan cover crop, dikarenakan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Itu fungsi yang pertama. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai perlindungan dari sinar matahari langsung ya sahabat tani. Kemudian untuk tujuan yang selanjutnya ataupun fungsi yang selanjutnya untuk memancing mikroba baik agar supaya dia itu betah tinggal di lahan kita ya. Mikroba ataupun cacing tanah ya, karena mikroba ataupun cacing tanah itu merupakan suatu elemen penting ya, suatu makhluk hidup penting yang sebagai sahabat tani yang bisa membantu, bahkan sangat membantu ya untuk pertanian, terutama di pertanian organik sahabat tani. Karena tanpa mikroba ataupun cacing tanah itu tentunya itu akan sulit sekali untuk mengurai ataupun tanaman kita itu
mendapatkan nutrisi ya. Tentunya dengan bantuan mikroba tanaman kita itu bisa mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Itu salah satunya, yaitu untuk memancing datangnya ataupun supaya mikroba baik ataupun cacing tanah itu betah tinggal di lahan kita untuk membantu kita menyuburkan lahan kita. Itu tujuan yang selanjutnya sahabat tani. Nah, itu salah satu manfaat daripada cover crop. Kemudian untuk yang selanjutnya, manfaat yang terakhir yaitu sebagai stok dari pupuk dasar yang dibutuhkan tanaman ya. Seperti di situ ada nitrogen, kemudian kalium, kemudian fosfor. Itu sebenarnya sudah tersedia apabila kita menanam tanaman cover crop. Tentunya dengan perilaku-perilaku yang tidak merusak daripada nutrisi tersebut ya, yang dikandung oleh tanaman cover crop itu. Nah, itu salah satu fungsinya ya. Jadi fungsi yang pertama untuk melindungi lahan kita dari sinar matahari langsung, kemudian untuk memancing datangnya ataupun tinggalnya mikroba baik, kemudian cacing, untuk menjadi sahabat kita sebagai yang menjaga kesuburan tanah kita, kemudian yang merombak nutrisi menjadi makanan siap saji untuk tanaman kita, tentunya nutrisi yang dibutuhkan tanaman ya. Dan yang selanjutnya untuk menjadi stok pupuk dasar untuk tanaman kita yang selanjutnya. Seperti itu sahabat tani. Itu saya sebutkan fungsi-fungsinya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kapan kita untuk menumbuhkan cover crop. Jadi seperti ini sahabat tani. Jadi kalau misalkan kita membuka lahan baru yang belum pernah kita tanami ya sahabat tani, seperti lahan saya yang di bawah ini ya. Kalau ini kan saya tanam di atasnya. Nah, ini saya tanam cabai. Kemudian ini yang di bawah ini ya. Kalau ya lahan yang di bawah itu secara otomatis itu biasanya kan blukar ya. Itu tanpa perlu kita tanam atau tanpa perlu kita sengaja kita tanami, itu sudah banyak sekali tumbuh gurma-gurma seperti itu sahabat tani. Nah, itu sampai bawah sana itu rencananya mau saya olah tanahnya, mau saya tanami cabai untuk yang berikutnya. Nah, seperti ini bawahnya ini itu gulma-gulmanya di dalam bedengan itu banyak gulma yang saya timbun di sini. Ini untuk pengolahan tanah. Cara pengolahan tanah nanti akan saya buatkan video selanjutnya ya. Jadi ini tuh untuk lahan yang belum pernah kita tanami, jadi sangat mudah. Tinggal kita cara pengolahannya ya. Oke, yang selanjutnya bagaimana cara kita untuk membuat cover crop di lahan yang sudah kita tanami. Tentunya kan ada pertanyaan, kalau kita membuat cover crop di lahan yang sudah pernah kita tanami, tentunya kan butuh waktu yang lama, karena ya setelah tanaman kita mati kemudian harus menumbuhkan gulma-gulma atau sengaja menanami dengan tanaman cover crop, itu tentunya kan butuh waktu lama, apalagi menunggu sampai tanaman itu di puncak kesuburannya ataupun tanaman itu berbuah ya. Tentunya membutuhkan waktu 1 atau sampai 2 bulan. Itu tidak seperti itu sahabat tani ya. Jadi kalau di lahan yang sudah pernah kita tanami, itu malah justru kalau menurut saya itu sudah otomatis sahabat tani. Jadi seperti ini. Biasanya kalau kita menanam tanaman, contohnya seperti cabai ya, biasanya kalau produksinya sudah mulai rendah, kemudian tanaman sudah mulai banyak yang keriting ataupun yang terserang penyakit, biasanya itu kan kita sudah mulai malas untuk merawatnya ya sahabat tani. Tetapi kalau kita mau langsung membasmi habis, itu biasanya masih sayang, karena
masih bisa menghasilkan buah ya seperti ini, masih ada buah-buahnya, itu sayang mau kita basmi. Nah ini, jadi walaupun sudah kuning, sudah produksinya sudah berkurang, itu kita masih sayang, tetapi sudah malas untuk merawatnya, apalagi membersihkan gulma-gulmanya. Toh kalau biasanya umumnya itu kan kita berpikirnya cara cepat ya, biarkan aja tanaman jangan kita basmi karena masih ada buahnya, kita biarkan aja menjadi tumbuh gulma-gulma, toh nanti kita racun pakai herbisida kan cepat bersihnya, seperti itu sahabat tani. Itu pemikiran pada umumnya. Tetapi dibalik pemikiran yang seperti itu tadi, ternyata kita menyanyiakan apa yang tentunya masih sangat bermanfaat ya untuk tanaman kita yang selanjutnya. Karena apa? Kalau kita meracun gulma yang sudah tumbuh di lahan yang kita tanami tadi, itu tentunya kita membuang sia-sia ya cadangan pupuk yang masih bisa kita manfaatkan untuk tanaman selanjutnya. Jadi sebenarnya itu tergantung cara kita, cara perlakuan kita ya, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan cadangan pupuk untuk tanaman kita selanjutnya tanpa kita membeli pupuk lagi sahabat tani. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita sudah mulai malas untuk merawatnya, itu kita tidak perlu meracun sahabat tani, apalagi membakarnya. Itu sangat merugikan sekali ya, sangat rugi, karena cadangan pupuk yang untuk tanaman selanjutnya kita buang sia-sia, kemudian mikroba ataupun cacing tanah, kalau lahan kita racun dengan racun pupuk, tentunya dia akan mati semua atau akan meninggalkan lahan kita. Itulah kerugian kita sahabat tani. Oke, jadi yang saya sebutkan tadi yang namanya cover crop di lahan yang sudah pernah kita tanami, itu sudah otomatis tinggal kita cara membuatnya atau memperlakukannya. Jadi caranya seperti ini sahabat tani, cukup kita babat aja menggunakan sabit seperti itu sahabat tani. Kita babat, kemudian setelah kita babat kita taruh di tengah-tengah bedengan seperti sahabat tani. Ini kan tanaman kita taruh di tengah-tengah bedengan seperti ini sahabat tani. Jadi sambil menunggu tanaman kita itu benar-benar habis produksinya, ini tentunya cover crop ataupun gulma yang telah kita babat, yang kita taruh tengah sini, ini tentunya kan dengan tersendirinya dia langsung terurai sahabat tani. Ini sudah mulai pembusukan ya, ini kemarin saya sudah membabatnya, kemudian saya taruh, ini sudah mulai layu, dan nantinya tentunya ini akan dirombak oleh mikroba baik yang tentunya mampu mengurai nitrogen, kemudian kalium itu diurai, kemudian bisa menjadi pupuk dasar untuk tanaman kita selanjutnya. Seperti itu sahabat tani ya. Jadi setelah kita babat, kemudian nanti kalau tanaman kita sudah habis produksinya, kemudian nanti kita babat, kita bersihkan, kita taruh di tengah sini, kemudian lanjut setelah itu kita mulai melakukan pengolahan tanah dengan cara kita timbun cover crop yang sudah kita babat tadi dengan tanah yang baru. Jadi secara otomatis pupuknya itu tidak hilang, bisa kita manfaatkan untuk tanaman kita yang selanjutnya. Seperti itu sahabat tani. Contohnya ya seperti lahan saya yang saya garap itu di tengah kan ada sudah banyak ya lahan cover crop yang tanaman cover crop yang sudah saya masukkan di bedengan yang baru itu. Jadi nanti selanjutnya atasnya saya kasih humus bambu. Nah itu penjelasannya ada di video saya selanjutnya ya, tentang pengolahan tanah. Oke sahabat tani, tentunya sangat
mudah ya kita membuat cover crop, karena dengan kita membuat cover crop tentunya banyak manfaat sekali, seperti kita tanpa membeli pupuk dasar untuk tanaman yang selanjutnya, kita sudah memiliki cadangan dengan cara kita membuat cover crop, sahabat tani. Kemudian selanjutnya manfaat dari cover crop tentunya mikroba ataupun cacing tanah yang sangat baik menjadi sahabat kita, membantu menyuburkan tanaman kita, itu masih tetap ada di lahan kita. Seperti itu sahabat tani. Semoga bermanfaat ya sahabat tani, penjelasan masalah cover crop tentunya sangat penting sekali. Oke sahabat tani semua dimanapun Anda berada, demikian tadi penjelasan tentang masalah cover crop ya sahabat tani. Jadi apa itu cover crop, kemudian kapan kita saatnya untuk membuat cover crop, kemudian apa manfaat daripada cover crop, itu sudah saya jelaskan. Semoga sahabat tani semua bisa mengambil manfaatnya. Kemudian saya mohon maaf apabila penyampaian tadi ada yang kurang, itu boleh dipertanyakan sahabat tani ya, di kolom komentar boleh ditanya-tanya, nanti akan saya jawab. Oke, saya ulangi lagi, jadi kesimpulannya jangan sia-siakan cadangan pupuk yang ada di lahan kita dengan cara membuang sia-sia ya, jangan disia-siakan. Itulah harta karun kita yang telah disediakan alam, tentunya sangat bermanfaat bagi pertanian kita, jangan disia-siakan. Karena dengan kita memperlakukannya atau memanfaatkannya dengan baik, tentunya membuat kita menjadi ringan, tanpa kita susah-susah membeli pupuk yang mahal untuk menjadi pupuk dasar. Itu sudah tersedia, tergantung cara kita mengolahnya sahabat tani. Jadi manfaat dari cover crop itu sangat banyak sekali, menjadi cadangan pupuk, kemudian merawat ataupun melestarikan mikroba dan cacing tanah yang di lahan kita, tentunya yang membantu menyuburkan tanaman kita. Jadi mikroba dan cacing tanah itu tetap berada di lahan kita. Oke sahabat tani ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa didukung channelnya agar bisa berkembang dan bersemangat di dalam berbagi ilmu-ilmu ataupun inovasi tentunya tentang pertanian organik sahabat tani. Oke, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat tani yang sudah subscribe ke channel saya. Saya doakan semoga selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rezeki dan kesehatan serta umur yang panjang, dan tetap diberikan kesemangatan di dalam bertani. Kemudian para sahabat tani yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang, salam semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kemudian apabila sahabat tani yang baru menemukan channel saya atau melihat video saya ini bisa mengambil manfaat, tentunya jangan lupa didukung channelnya dengan cara di subscribe, kemudian diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info ataupun inovasi pertanian yang sangat mudah dan murah. Oke sahabat tani, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.